Baik, terima kasih. Sebelumnya suara Bang sudah terdengar dengan jelas, deh. Terdengar Bang. Baik, Bang izin share sendiri dulu. Sebelumnya, selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Amalia, Kepala Program Studi Ilmu Komputer, dan yang saya hormati juga seluruh panitia Imilkom yang bertugas. Pada pagi hari ini, Abang diizinkan untuk melakukan sharing singkat pengalaman Abang studi independen di Skillful. Sebelumnya, Abang ucapkan juga terima kasih yang sudah diberikan dengan sebesar-besarnya. Baik, sebelumnya apakah slide-nya sudah kelihatan, Bang? Sudah Bang. Baik. Nah, jadi di sini Bang bakalan sharing mengenai studi independen batch 6 ya. Nah, mungkin nanti teman-teman atau adik-adik itu bakalan ikut. Jadi apa itu studi independen? Nah, studi independen merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Nah, mungkin tadi teman-teman atau adik-adik sudah highlight statement dari Bu Kaprodi bahwasannya kalian bakalan dapat pengalaman nih di luar kampus. Nah, ini pengalaman kalian pertama sekali mungkin, yaitu di bagian uh, studi independen. Nah, namun tetap diakui sebagai bahan dari perkuliahan ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan dan manfaat? Yang pertama tujuannya itu kalian bakalan belajar kompetensi yang spesifik, praktis dan dibutuhkan di masa yang akan datang. Mungkin dari skala industri ya teman-teman. Kemudian yang kedua berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya nantinya. Kemudian yang ketiga, kalian bakalan belajar bagaimana cara mempraktekkan kompetensi yang kalian punya itu ke dalam sebuah project real. Terus apa sih keuntungan yang bisa dapatkan? Kemungkinannya pertama itu ilmu praktis dan sertifikat yang berskala industri, gitu kira-kira adik-adik. Kemudian yang kedua itu kesempatan untuk masuk ke dalam jalur karir yang kalian inginkan. Nah, jadi ini saran dari Abang, ketika kalian mau ikut program magang atau kalian mau ikut program intern, itu kalian lihat dulu deh prospek kalian. Terus kalian eh, targeting dulu, kalian ini mau ke arah mana, misalnya career path-nya gitu. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, pengalaman mengimplementasikan ilmu sesuai standar industri, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa tahapan awal yang bakalan adik-adik lalui secara umum ya di kampus Merdeka nanti yang bisa daftar. Pertama persiapan berkas dari mulai CV, portfolio dan semacamnya. Kemudian kalian unggah berkas kalian itu, SPTJM dan surat rekomendasi. Kemudian nanti semua berkas-berkas adik-adik itu bakalan divalidasi oleh sistem. Nah, kemudian nanti bakal ada pengumuman, either dari websitenya atau dari surat elektronik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tahapan seleksi yang paling umum. Untuk sekarang abang nggak tahu ya, tergantung mitra biasanya di adik. Tapi ada beberapa tahapan yang abang tulis di sini. Yang pertama itu ada tahap tertulis, kemudian ada esai mungkin, ada form, CV atau portfolio kalian, wawancara atau multiple choice. Nah, pengalaman abang dulu waktu studi independen di Skillful itu jalur tesnya itu jalur tertulis teman-teman. Nah, jadi tahap seleksi itu tergantung dari mitranya atau instansi terkait. Namun secara umum peserta akan diberitahu mengenai mekanisme atau tahapan seleksi melalui pesan elektronik atau email. Gitu kira-kira. Mungkin apa sih tips and trick kalau misalkan memilih studi independen Bang, mitranya itu gimana ya Bang? Nah, yang pertama pastikan bahwa mitra yang kamu pilih sesuai dengan minat kamu atau career path. Kemudian analis silabusnya. Di website Kampus Merdeka itu banyak sekali mitra-mitra yang berkualitas dan bisa kalian pelajari dulu silabusnya. Jangan asal milih deh. Jadi misalkan Abang dulu milih skillful, Abang lihat learning track-nya itu kan ada ada front end, ada back end, ada game dev, ada UI UX, kemudian ada animasi. Nah, Abang pilih game dev karena itu yang sesuai dengan career path Abang. Kemudian Abang lihat silabusnya itu sangat bagus sekali gitu. Kemudian capability. Nah, sesuaikan dengan kapabilitas kalian juga. Jadi, nggak menutup kemungkinan juga bahwasannya ketika kalian mengikuti studi independen, itu kalian bisa uh, mengalami kesulitan tersendiri.
either efektivitas kerja kalian, waktu kalian yang kalian habiskan di situ itu kurang mumpuni. Kenapa, Dek? Karena itu tadi, beberapa mitra mungkin juga meminta perhatian penuh kalian atas kapabilitas kalian. Contohnya, misalkan ada mitra yang minta kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan logika berpikir yang baik, kemudian kemampuan matematis. Nah, alangkah lebih baik itu kalian dapatkan terlebih dahulu. Nah, mungkin saran dari Bu Amel juga tadi, bahwasannya kalian harus semester 6 ya tadi ya rekomendasi. Itu saran yang bagus juga mungkin, supaya kalian lebih terlatih juga nih, mempersiapkan kemampuan kalian terlebih dahulu. Nah, ini jalur pertama kalian nih, dari Stupen, kemudian nanti bisa coba juga program-program lainnya. Gitu. Nah, ini merupakan sukses learning dari guideline yang Abang buat sendiri. Jadi ada beberapa tahapan sukses yang bisa adik-adik lewati nantinya. Yang pertama itu kalau misalkan kalian udah lulus, pastikan kalian pastikan kalian itu hadir di setiap sesi kelas. Itu yang pertama tips and triknya. Kemudian pastikan kalian ikut mentoring terus, ya. Kemudian yang ketiga, nah nanti di sana juga kalian bakalan dikasih project atau assignment setiap babnya dan setiap pertemuannya. Kerjakan setiap project yang dan tugas yang diberikan. Kemudian review materi setiap pelajaran yang diberikan. Nah, ini Abang sarankan malam hari. Kenapa? Karena pada saat malam hari itu, otak kalian itu bakalan menuju fase rest. Jadi, semua apa yang kalian pelajari dari mulai pagi sampai siang, itu harus kalian review malamnya. Dan itu bakalan lebih baiknya ketika pada malam hari gitu. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi dengan tim. Kalau misalkan di studi independen, biasanya kalian bakalan dikelompok-kelompokkan menjadi tim gitu. Jadi alangkah lebih baiknya menjalin hubungan dengan tim yang bagus dan berkolaborasi dengan tim yang dengan bagus gitu. Nah, ini misalkan nih kalian punya project satu dan project 2 ini sukses learning path juga. Jadi bagaimana progres kalian itu tetap terjaga. Misalkan nih Abang dulu belajar misalkan buat materi pertama memahami collider. Nah, kalian catat tuh progresnya. Oh, sekitaran 65% saya bisa nih kira-kira. Kemudian project kedua, oh ini harus meningkat nih 75% dan seterusnya gitu. Nah, ada 3 tipe mahasiswa yang Abang temui di studi independen. Nah, ini bisa menjadi bahan referensi kalian. Ini berdasarkan pengalaman Abang aja. Misalkan ada si Hansen nih. Dia tipikal yang aktif bertanya, mengerjakan tugas tepat waktu, hadir selalu dalam sesi mentoring, dapat bekerja sama dalam tim dengan baik. Kemudian ada si Fendi, dia nggak aktif bertanya, mengerjakan tugas tepat waktu, hadir selalu dalam sesi mentoring, tapi kurang dapat bekerja sama dalam tim. Kemudian mahasiswa C, itu si Agus misalkan, dia kurang aktif bertanya, tapi dia rajin ngerjain tugas, hadir cukup dalam sesi mentoring, dan dapat bekerja sama dalam tim. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Ini kita bakalan rewind. Jadi hal-hal yang penting yang nggak boleh kalian lewatkan. Ya, yang pertama absen. Kalian harus hadir selalu, cek absensi kalian. Yang kedua logbook. Isi logbook kalian, logbook harian itu di website Kampus Merdeka. Kemudian kerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Itu 3 hal penting harus kalian terapkan. Nah, ini Abang bakalan sharing singkat pengalaman Abang di Skillful. Nah, jadi Abang itu kemarin mendapatkan tawaran ya untuk disorot langsung dari Skillful-nya sebagai salah satu mahasiswa inspiratif dari Skillful-nya. Mereka datang langsung ke Medan, terbang langsung dari Jakarta hanya untuk syuting langsung ke tempat Abang. Jadi mungkin menurut mereka Abang salah satu mahasiswa teladan yang bisa diambil kisah inspiratifnya. Jadi mereka langsung datang ke Medan dan langsung tanya-tanya, terus syuting juga di rumah Abang, syuting di kampus juga kemarin singkat. Dan keseharian Abang itu gimana? Dan kenapa memilih Skillful gitu. Nah, kalian bisa langsung cek di YouTube Skillful juga. Abang merupakan salah satu Skillful Heroes di Instagram Skillful, itu bisa kalian cek juga. Nah, kemudian, nah ini pengalaman Abang yang sebelah kiri itu waktu demo day, final demo day. Jadi di Skillful itu selain kalian udah melewati tahap pembelajaran ya, di situ nanti ada tahap akhir, tapi ini nggak semua peserta bisa lolos ya. Jadi hanya mahasiswa yang terbaiknya aja gitu. Itu bakalan dikelompokkan menjadi 9 tim. Nah, nanti bakalan final demo day atau final projectnya dipresentasikan di depan orang tua, kemudian depan mahasiswa, depan dosen juga gitu. Nah, ini salah satu tim Abang namanya Healthier. Jadi kami buat game edukasi tentang kesehatan gitu. Makronutrisi dan mikronutrisi. Ini teman-teman Abang, kalian bisa kenal juga dari mahasiswa yang ada di seluruh penjuru negeri ini gitu. Ini ada teman Abang dari Universitas Kalimantan, ada dari Jakarta dan dari Sulawesi juga gitu. Nah, kalian bisa cek fullnya di YouTube Skillful juga.
Nah, ini secara singkat Abang bakalan jelas ya. Jelaskan bagaimana sih mekanisme cara kerja tim, terus apa aja yang Abang lakuin. Ini sketsa singkat atau prototyping produk yang kami buat. Jadi silakan ditonton. Nah, itu tadi untuk tahap prototypingnya. Nah, kita bakal lanjut ke bagian hasil ya. Jadi ini hasil dari produk yang pernah Abang buat sama tim Abang juga. Sebelumnya apakah suara suara slide-nya itu terdengar? Karena ini ada sound-nya juga. Apakah terdengar suara sound-nya tadi? Belum ada, Bang. Oke, sebentar ya. Bersama Dilan dan Mile. Pilih karakter favoritmu. Pilih makanan kesukaanmu. Raihlah poin yang sempurna. Jadilah juara. Download sekarang. Nah, itu tadi untuk produknya, itu healthier. Dan, nah, apakah yang abang bilang tadi semua itu bekerja adik-adik? Nah, jadi ini abang bakalan sharing juga nilai-nilai abang di Skillful, biar kalian percaya juga eh, nilai-nilai abang itu gimana sih sebenarnya. Jadi itu nilai abang yang kemarin waktu di Skillful. Nah, untuk bab satu sampai seterusnya, ya, dasar pemrogramannya ada, produk developmentnya ada, animasinya ada. Kita belajar fisika juga, bagaimana belajar multiplayer juga, networking, kemudian mobile, pengembangan mobile. Nah, ini juga Unity Game Service, terus menulis game design dokumen, final project. Ya, abang masuk ke tahap final project itu juga, presentasi. Kemudian Unity Tools, soft skill. Nah, itu kalian bakal belajar juga bagaimana mempersiapkan CV kalian lebih baik. Nah, ini total semua, abang dapat nilai 95,8 gitu, nilai totalnya. Nah, ini sertifikat penghargaan juga. Jadi nggak semua mahasiswa ya, abang bilang sekali lagi, nggak semua nanti bisa dapat kayak gini, tapi ini salah satu bentuk apresiasi dari Skillfulnya juga sebagai uh, bisa dibilang kelompok terbaik lah di Demo Day juga, masuk salah satunya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, kalian bakalan dapat experience dan soft skill, ya. Kemudian kalian tuh bakalan diseleksi juga secara bertahap ketika mendaftar di kampus Merdeka. Nah, kalian bakalan memperluas networking juga demi mempersiapkan ke jenjang karir yang lebih lanjut. Dan kalian diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa lain dari luar kampus. Nah, kalian bisa catat bukti pendaftarannya itu di tanggal 15 batas akhir pendaftarannya. Kalau abang cek kemarin. Langsung ke kampus Merdeka kemdikbud.go.id. Mungkin itu aja yang bisa abang sharing hari ini. Akhir kata abang ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sekali abang ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Abang Da Petrus Marcelino Hatampu Bolon atas pengalaman yang telah diberikan.
Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, disimpan dulu, karena selanjutnya kita akan memasuki sharing session magang oleh Abangda Muhammad Ridho Harahap, Eskom, sebagai alumni magang pada PT Menara Indonesia. Kepada Abangda Ridho, kami persilahkan. Oke, halo tes. Tunggu sebentar ya. Ini lagi setting kamera. Oke, suaranya sudah kedengaran? Ya, Bang. Oke, sudah ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang adik-adik semua. Oke, pertama-tama Abang mau Waalaikumsalam ucapin warahmatullahi terima kasih ya kepada para adik-adik Ilkom yang sudah mengundang Abang sebagai salah satu narasumber pada acara hari ini. Eh, Oke, Abang izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah Oke, bang. harusnya sudah ya. Sudah bang. Oke, jadi di sesi ini Abang mau sharing mengenai magang ya. Nah, yang sebelumnya kalian sudah mendengarkan sharing dari eh, Abang Da Petrus ya mengenai studi independen. Yang sekarang Abang bakal menjelaskan tentang magang ya. Abang setuju ya dari semua apa yang dikatain dari Bang Petrus tuh. Jadi sebelum kalian mau memilih magang ataupun intern di tempat lain, nah alangkah baiknya kalian memiliki satu skill dulu ataupun hal yang bisa menjual diri kalian agar kalian itu bisa diterima magang. Kenapa? Karena magang ini tentu saja melihat dari kompetensi kalian. Kalian itu kemampuannya di mana. Nah, kalau kalian masih belum memiliki kemampuan dan kalian mencoba magang, nah kemungkinan kan bakal tidak lulus. Jadi, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin dan memilih magang yang sesuai dengan kompetensi kalian. Nah, tapi jangan takut dan jangan berkecil hati. Kalian tuh kayak bingung memilih magang yang mana. Eh, Kalian lihat dulu yang mana kemampuan kalian dan situ yang bakalan kalian pilih. Nah, sebelumnya kita perkenalan. Nah, ini nama Abang ya. Nama Abang Muhammad Ridho Harahap. Ya, Abang sudah alumni sekarang. Abang baru lulus tahun ini. Dan sekarang Abang itu bekerja sebagai Flutter Mobile Developer. Nah, bagaimana Abang bisa mendapatkan pekerjaan ini? Tentunya Abang berterima kasih ya kepada program MSIB karena dari awal Abang mengikuti Stupen, kemudian bisa masuk ke magang, dan akhirnya bisa cepat keterima sebagai Flutter Mobile Developer. Nah, pada materi yang bakalan Abang jelasin ini sangat singkat ya, hanya ada tiga. Yang pertama itu pendaftaran dan pemberkasan, alur seleksi, dan kelulusan, kemudian pengalaman mengikuti magang MSIB. Nah, untuk timeline-nya sendiri, di sini Bang dapat dari panitia, mungkin bisa kalian cek kembali ya dari website Kampus Merdeka. Ya, seperti biasa timeline itu ada pendaftaran mahasiswa dan verifikasi dokumen kalian oleh perguruan tinggi. Apabila sudah valid, nah selanjutnya kalian itu bisa memilih magang mana yang mau kalian pilih ataupun program MSIB yang lainnya ya. Nah, dan itu batas pendaftarannya sampai tanggal 15 ya. Dan setelah itu dari tanggal 18 sampai tanggal 19 Januari 2024, mitra-mitra akan melakukan seleksi dan apabila kalian terpilih, kalian akan di offering oleh mitra. Jadi sudah diterima gitu. Nah, kemudian pelaksanaan programnya dari onboarding itu dimulai dari tanggal 16 sampai 30 Juni. Tapi ini tergantung ya daripada mitra. Kadang ada yang lebih cepat dan kadang ada yang lebih lama. Nah, oke. Kemudian apa-apa aja sih hal yang perlu kalian persiapkan agar bisa diterima di magang ini? Nah, dari website Kampus Merdekanya, pertama itu ada CV, kemudian ada transkrip nilai dan sertifikat pengalaman organisasi dan juga ada portofolio. Nah, hal-hal ini merupakan hal yang penting karena terutama CV. Karena para mitra itu bakalan menyeleksi kalian itu sesuai eh, kredibilitas kalian, kompetensi kalian, dan apa hal yang menjual dari kalian yang cocok diterima dan bisa bersaing lah gitu di dalam lapangan dunia kerja. Nah, untuk CV, Abang menyarankan kalian itu untuk mempersiapkan CV ATS seperti ini. Dan itu kalau kalian itu mengikuti studi independen, biasanya kan mereka ada mengajarkan tentang soft skill dan bagaimana cara untuk membuat CV yang
baik. Nah, jadi hanya singkat seperti ini saja. Kalian yang paling atas itu paling baik itu kalian memberikan experience kalian. Nah, ini adalah contoh CV Abang, tapi ini CV setelah magang ya. Jadi ini CV yang Abang diterima di pekerjaan yang sekarang. Tapi ini bakalan kalian cocokkan saja kepada apa hal yang kalian punya. Nah, jadi kalian harus memberikan deskripsi singkat tentang diri kalian saja. Nah, kemudian ada technical skill apa yang kalian buat. Nah, kalau misalnya nih, kalian itu mendaftar di 2 ataupun 3 posisi yang berbeda pada saat di magang. Contoh nih, kalian tuh bisa sebagai full stack kan. Jadi untuk membuat untuk memperbesar presentasi kalian diterima, kalian kan bisa mendaftar sebagai back end, bisa sebagai web developer, bisa sebagai front end mobile ataupun yang lain. Jadi kalian buat saja itu 3 CV yang berbeda ataupun sebanyak apa yang berbeda itu yang sesuai dengan kriteria ataupun apa yang mereka mau gitu. Nah, jadi apa saja kompetensi yang mereka minimalkan itu kayak standar requirement seperti kerja. Jadi magang ini adalah simulasi kalian untuk bekerja nantinya ya. Kayak bagaimana sih di dunia kerja itu ya, di sini bakalan ada simulasinya. Dan dimulai dengan tahapan CV yang sangat penting. Nah, kalian lebih baik membuat experience kalian apa gitu. Misalnya nih, kalian tuh pernah ikut magang sebelumnya. Kalian buat aja magangnya, tapi usahain itu dia berkaitan dengan posisi yang kalian lamar pada magang ini. Nah, kayak contoh kalau kalian sebelumnya belum ada ya, sebelumnya Abang juga belum pernah magang. Ya, jadi Abang hanya sebagai aslab dulu di Ilkom dan juga Abang mengikuti studi independen ya. Jadi hanya yang 2 ini saja yang itu yang Abang masukin. Nah, terus project-project ini nih, ini juga hal-hal yang penting. Project apa aja yang sudah kalian buat? Nah, kalau kalian sebelumnya pernah mengikuti studi independen, pasti ada project-project kecil ataupun capstone project sih. Itu yang paling bagus, yang paling menjual agar kalian itu bisa diterima. Nah, kalian masukkan saja eh, proyeknya terus dijelaskan secara yang bagus ya kata-katanya jangan kayak eh, hal yang kata-kata itu mengambang jadi eh, pastikan kata-katanya itu benar-benar profesional dan kemudian apa saja penghargaan yang bisa kalian yang sudah kalian dapatkan kalian itu semester berapa dan IPK-nya berapa soft skill-nya apa dan organisasinya jadi mungkin ini adalah contoh ya ini bukan CV yang terbaik tapi ini hanyalah referensi untuk kalian agar bisa mendaftar magang dan insya Allah bakalan diterima. Oke, kita lanjut. Kemudian ada ya sertifikat dan portofolio ya. Nah, sertifikatnya ya kalian masukkan saja nih sertifikat apa saja yang sudah kalian kalian peroleh. Mungkin paling lama itu ya waktu SMA aja ya. Tapi sebisa mungkin sertifikat yang berkaitan dengan teknikal dari posisi yang kalian lamar. Kayak misalnya nih, kalian tuh mendapatkan sertifikat Google Data Analytics dari Coursera ataupun sertifikat MSIB dari Stupen juga bagus juga. Dan kemudian untuk portofolio, ya portofolio kalian buatlah semenarik mungkin. Ya, misalnya nih abang kan sebagai Flutter mobile developer ya, abang bakal mendesain portofolio yang sesuai dari mobile. Nah, kalian masukkan saja 3 mungkin ya, paling banyak eh, proyek-proyek terbaik kalian. Nah, berikan saja itu penjelasannya. Misalnya nih, abang saat magang itu abang mempunyai project yang sendiri yaitu Recipe ID ya Bang mengembangkan aplikasi mobile untuk mencari resep nah itu mengkonsum public API dari orang dan kemudian package apa-apa saja yang dipergunakan. Nah, tidak perlu terlalu panjang tapi singkat, padat, jelas tapi itu kena kepada kompetensi eh, mitra yang kalian daftar. Dan kemudian di pada saat seleksi ya kalian ya mendaftar dulu nih misalnya kalian nih ingin mendaftar sebagai back end developer internship. Nah, kalian lihat dulu rincian kegiatannya apa, kemudian kompetensi yang dikembangkan. Nah, ini yang kompetensi yang dikembangkan inilah yang bakalan kalian pelajari nanti. Tapi biasanya mereka ada seperti minimum requirement kayak misalnya eh, kemampuan analitik, logikal. Nah, itu yang bakalan eh, dipentingkan juga. Dan di contoh kanan ini adalah apa-apa sih yang sudah kalian daftar. Nah, biasanya di seleksi ini tuh ya mirip seperti seleksi kerja gitu. Misalnya kalian mendaftar, pertama ada screening CV. Apakah CV kalian itu lolos screeningnya? Nah, dan bagaimana meningkatkan presentasi kelolosan screening itu ya pertama
kalian perhatikan dulu nih kompetensinya apa dan requirement-nya apa. Sesuaikan, masukkan ke dalam CV kalian dan itu buat kata-katanya sebagai yang kalimat yang bagus gitu. Nah, apabila kalian sudah lolos dari screening, nah selanjutnya kalian akan mungkin mitranya bakal menghubung kalian. Misalnya ada yang ingin melakukan eh, mini tes dulu tuh, kayak misalnya kalian disuruh coba kerjakan taks ini, taks yang sederhana saja. Kayak contohnya yang pernah Bang alami itu ya, disuruh itu ada satu taks untuk mengembangkan aplikasi mobile sederhana ya. Kayak misalnya di dalamnya situ ada kayak logiknya yang harus kita buat, ataupun ada yang sampai mengkonsum API, ataupun ada yang sampai live coding. Nah, itu yang bakalan ada untuk situ. Dan setelah kalian lolos dari mini test itu, selanjutnya kalian akan biasanya kalau lolos akan lanjut ke dalam tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini berarti bisa membilang sekitar 80% lah. Itu kalian sudah bakal keterima dan tergantung bagaimana kalian itu cara ngomong gitu. Jadi jangan kayak kurang profesional. Karena kan ya walaupun ini magang, walaupun ini program untuk mahasiswa, tapi anggap saja ini itu adalah ketika kalian mencari pekerjaan. Jadi mereka juga menilai dari profesionalitas kalian, bagaimana kalian cara ngomong, bagaimana kalian cara menjelaskan. Nah, gitu. Contoh pertanyaannya apa-apa saja ya pasti banyak dan itu bisa kalian cari saya di YouTube. Kayak misalnya nih, coba kamu jelaskan diri kamu apa gitu. Kamu gambarkan. Nah, kamu harus paham dan bisa eh, mengenali diri kamu. Jadi kalau kamu sendiri nggak bisa mengenali diri kamu, bagaimana kamu bisa mengenali diri orang lain seperti itu? Ataupun bakalan ditanya, coba kamu jelaskan ini proyek yang kamu buat menggunakan stack apa saja gitu. Dan kemudian apa kesulitan yang pernah kamu, kesulitan apa yang kamu dapatkan selama mengembangkan proyek itu. Nah, itu nah apabila sudah diterima ya apabila kalian sudah menjelaskan dengan baik, ya kalian tinggal berdoa saja apakah bakal diterima oleh mitra. Kalau sudah, ya bakalan selanjutnya ada offering itu notifikasi dari kampus Merdeka ya, selamat kamu lolos seleksi program gitu. Dan biasanya ada deadline ya, mengambil tawaran 3 hari sebelum penawaran kadaluarsa. Nah, kalau sudah, ya kalian bakal mendapatkan email juga. Kalau sudah diterima ya bakalan diajak untuk masuk ke dalam link grup di Telegram. Nah, mungkin sedikit cerita ya pengalaman Abang ketika offering. Nah, pada hari itu kan Abang hari itu juga ada mendapat 2 wawancara gitu. Yang wawancara yang pertama itu apa ya namanya? Lupa tapi Abang ingat itu adalah yang di kampus gratis ini dari MNOS Consulting atau dari nama PT itu PT Menara Indonesia. Ya di situ kayak biasa aja ya. Mereka ya asik-asik aja kan kayak wawancaranya. Nah, kemudian ditanya tuh, ini proyek kamu apa-apa aja yang kamu buat gitu. Terus kamu paham nggak menggunakan cara-cara ini kayak gitu. Nah, ya sebisa mungkin kalau menjawabnya dengan tenang, santai gitu. Ya, ini santai saja pasti kalian bisa menjawabnya. Dan kemudian, nah, abang yang paling senang itu ya pada saat wawancara itu juga abang kasih notif lolos gitu. Dan itu ya abang bakalan bingung kan lah ini pas wawancara malah dilolosin gitu. Nah, jadi itulah hal yang menarik ya waktu abang wawancara langsung dikasih notif lolos. Padahal abang tanya teman-teman yang lain, ya mereka nunggu dulu tuh 3 hari gitu baru dapat offeringnya. Oke, kita lanjut. Dan kemudian pengalaman ya, sedikit pengalaman abang ya ini adalah beberapa foto pengalaman abang sewaktu magang. Ini adalah di magang itu ya kalian bakalan melakukan kegiatan sebagaimana yang kalian itu simulasi bekerja ya kalian memiliki satu project dan projectnya itu pertama kali pasti kalau kalian bekerja sebagai tim pastikan di dalam dunia ilmu komputer itu bukan dalam ilmu dunia dalam apa ya dibilang ya di dalam dari satu perusahaan teknologi gitu pasti mengembangkan produk IT. Nah, produknya apa saja ya? Seperti website, aplikasi, ataupun sistem cerdas seperti yang lain. Dan kebetulan abang di sini sebagai mobile Flutter developer kan, berarti mengembangkan eh, aplikasi mobile. Nah, itu namanya kampus gratis. Jadi, mengembangkan aplikasi kampus gratis yang di mana di aplikasi itu mirip kayak super app lah itu kalian bisa kuliah dari situ, kemudian bisa berdiskusi dan fitur-fitur lain. Nah, sebelum kalian melakukan coding ya, jadi ya kalian harus
diskusi dulu ataupun meeting gitu dengan para mentor. Jadi ada mentor juga yang mengajak kalian, mengajak kalian, mengajar kalian bagaimana caranya agar bisa sebagai seorang profesional. Ya, kalian meeting dulu nih, requirement-nya apa-apa aja. Ini yang bakalan yang penting nih. Yang biasanya kalau di dunia magang sampai abang juga kerja sekarang itu ya selalu aja ada kata perselisihan gitu antara front end dengan back end. Jadi front end itu minta API yang seperti ini ya, tapi back end yang memberikan gini. Jadi kurang sinkron itu hal-hal yang biasa. Tapi karena di magang itu ada yang namanya Scrum ataupun kalian udah pasti tahu Scrum ya. Scrum meeting ataupun sprint itu adalah daily meeting kalian. Jadi bakalan seru lah untuk magang itu kalian langsung menghadapi dunia kerja, kalian ngoding terus ada task-tasknya dan paling sering itu kalian bakalan bekerja secara tim yang timnya itu juga adalah eh, orang-orang yang terbaik lah yang dibilang yang dari Indonesia gitu. Dan abang ada teman yang dari Kalimantan, ada teman yang dari Papua juga ada. Bukan Papua kayaknya, dari Maluku tuh, dari Maluku. Terus ada yang dari NTB ya. Di situ kalian eh, mengenal teman-teman kalian, yang pastinya kan mereka pasti ngekos juga lah. Yang abang ini tempat magangnya itu ada di Tangerang Selatan. Memang tidak di Jakarta ya, tapi di Tangerang Selatan. Tapi masih kerasa kok vibes-nya dari anak Jakarta kalau kalian mau main-main ke sana gitu. Ya, oke. Kemudian pengalaman yang terakhir itu ya kalau kalian itu pasti kan magang itu bakalan ketemu langsung ya dengan orang-orang. Nah, berbeda dengan studi independen yang kalian itu secara online. Nah, jadi ya di magang ini ya kalian itu bisa memperkuat hubungan kalian dengan orang-orang lain gitu, bertemu dengan banyak orang, kalian bisa mengenal ini kulturnya itu berbeda sampai-sampai ada yang shock kultur gitu. Nah, tapi di sini eh, kalian pasti mendapat pengalaman yang berharga yang itu gak bakalan bisa kalian dapatkan di tempat lain. Nah, contohnya abang ngerasa kan, waduh di magang tuh seru, kalian bisa belajar, kalian bisa kenal orang banyak, tapi ya cuma sampai situ aja. Hanya sekitar 5 bulan setelah itu, dah kalian udah pulang ke tempatnya masing-masing, dan mungkin kalau ketemu lagi di lain waktu ya mungkin dengan rasa dan yang berbeda gitu. Nah, mungkin itu aja ya pengalamannya. Ya, kalau kalian lihat foto ini ya ini adalah foto graduation ya. Foto graduation yang itu mainnya ke villa ke Puncak Bogornya. Jadi, kalaupun kalian misalnya magang di tempat di kota lain, pasti bakal diadakan acara perpisahan yang itu tidak bisa kalian lupakan. Jadi, kayak healing lah setelah kalian udah kerja nih di push terus sama mentor. Kalian udah capek ngerjain task, kalian udah capek meeting, kalian udah capek ngerjain daily book gitu, logbook. Nah, sampai-sampai nilai kalian tuh dipertaruhkan kalau kalian itu kinerjanya itu tidak sesuai. Jadi di magang ini bukan hanya seru-seru aja, jadi nggak bakalan kalian dapat nilai yang bagus itu. Nah, tapi kalau kalian benar-benar eh, serius dan fokus dan magang, pastinya kalian dapat bakal mendapatkan nilai yang bagus. Dan ada sih cerita sedih dari teman abang ya, ya dia datang ke kantor ya telat gitu. Terus pulangnya, terus kalau misalnya meeting juga nggak jelas, ngerjakan tasknya juga nggak jelas, fitur yang dia pegang nggak tidak berjalan dengan baik ya gitu ya. Ya dia dapat nilai seperti yang dia kerjakan gitu. Yang lainnya teman yang dapat B, dapat A, tapi dia malah dapat C. Jadi tidak selamanya program magang ini itu adalah hal yang baik gitu. Jadi ya kalian harus benar-benar bersaing. Dan tapi apa aja sih benefit yang setelah kalian dapat dari magang ini ya, tentunya yang abang ngerasain ya rasa percaya diri abang itu meningkat. Kemudian abang bisa sudah pernah kan gitu bekerja dalam dalam tim, benar-benar tahu bagaimana kondisi dunia kerja gitu. Nah, jadi ini dia adalah modal yang berharga untuk kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja sih sharing dari Abang. Oke, terima kasih. Abang kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abang dan Muhammad Ridho Harahap Eskom atas pengalaman yang sudah diberikan. Nah, seperti sebelumnya, buat teman-teman yang sudah punya banyak pertanyaan terkait magang, bisa disimpan dulu, karena selanjutnya kita akan memasuki sharing session pertukaran mahasiswa merdeka oleh Abang Daregi Arauna Aritonang sebagai alumni
pertukaran mahasiswa merdeka pada Institut Teknologi 10 November. Kepada Abang dan Regi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suaraku kedengaran kan? Oke. Ya, selamat siang untuk kita semua, untuk abang-abang dan teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya saya mohon maaf karena tidak sempat untuk mempersiapkan presentasi untuk hari ini, tapi izinkan saya untuk share screen tentang share screen-nya sudah kelihatan kan? Nah, pertukaran mahasiswa merdeka. Apa itu pertukaran mahasiswa merdeka? Ya bisa dibilang layaknya pertukaran pelajar lainnya, ya pertukaran mahasiswa merdeka itu ya kayak gitu juga. Tapi ini adalah salah satu program dari SDKM yang mana dinaungi oleh Kemendikbud sendiri, dan pertukaran ini bisa dibilang atau skalanya itu nasional. Jadi dalam skala regional yang mana perguruan tinggi di Indonesia yang terdaftar di PDDikti itu di mendaftarkan diri untuk menjadi kampus penerima dan bisa menerima mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Nah, untuk apa aja gitu yang bisa kita dapat dari pertukaran mahasiswa merdeka ini, bisa dilihat dari website-nya, yaitu kita bisa mengeksplor dan mempelajari berbagai keberagaman. Jadi budaya-budaya di tempat lain, kita bisa ngerasain gimana sih rasanya tinggal di suatu tempat yang mungkin dulunya kita pengen atau pengen kuliah di tempat itu. Nah, jadi kita bisa ngerasainnya dengan mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini. Bisa juga dapat banyak teman kayak dari berbagai daerah. Nah, waktu aku PMM dulu tuh bahkan dari ujung timur, dari Sabang itu dan sampai ke ada yang dari Merauke juga, itu semuanya ada dan berkumpul di satu perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Nah, kesempatan belajar di kampus lainnya kayak yang aku bilang tadi, eh, mungkin ada di antara kita yang bisa dibilang dulu itu pengennya itu kuliahnya bukan di USU atau di Fakultas TI ini, tapi pengen di UGMK atau ITBK atau mungkin kampus-kampus lain yang berada di luar sana. Nah, untuk kalau skalanya itu masih perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, ya bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, untuk lini masa ataupun timeline dari pendaftarannya, nah sekarang itu udah pendaftaran program PMM 4, yang mana program PMM 4 ini adalah batch pertama ataupun ya, gelombang pertama yang diadakan di semester genap. Jadi mulai dari PMM 1, PMM 2, dan PMM 3 itu semua diadakannya waktu semester ganjil dan pendaftarnya waktu semester genap. Nah, PMM 4 ini sendiri bisa dibilang yang pertama untuk aplikasi ataupun uh, timeline-nya itu di semester genap diadakan dan pendaftarannya di semester ganjil. Nah, untuk timeline-nya sendiri sosialisasi ke PT penerima, mana dari pihak PMM-nya itu melakukan sosialisasi kepada PT-PT ataupun perguruan tinggi yang ada terdaftar di PDDikti untuk mau mendaftarkan diri menjadi PT penerima. Nah, selanjutnya itu perguruan tinggi yang mau mendaftarkan itu diseleksi lagi apakah dia memenuhi kriteria atau enggak. Ya, kalau dia memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang sudah ditentukan dari pihak PMM, maka dia bisa menjadi PT penerima. Nah, selanjutnya itu pendaftaran dan survei kebinekaan calon mahasiswa PMM.
Jadi untuk proses pendaftarannya sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk pendaftaran PMM itu ada 2 akun di masa aku, yaitu PMM 2. Itu ada 2 akun yang harus dibuat. Yang pertama itu akun ke MBKM-nya, yang di MBKM Kampus Merdeka. Yang kedua itu di website resmi dari PMM-nya sendiri. Nah, untuk PMM-nya sendiri bisa dilihat ini ada website-nya, yaitu pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Mungkin bisa dilihat karena nanti berbagai pendaftaran dan pengumpulan berkas itu banyak dikumpulkan di website yang ini. Seperti logbook juga, seingat saya itu kemarin laporan bulanan kami itu dikumpulkan atau di input ke untuk laporan bulanannya itu di website MBKM, tapi surat-surat pendaftaran seperti pertanggungjawaban, terus transkrip nilai, sama yang lain-lainnya itu di input ke website Kampus Merdeka ini sebagai bukti pendaftarannya. Nah, untuk pendaftarannya itu sendiri benar seperti yang dibilang Ibu Amalia tadi, ya kalau bisa disarankan yang mau ikut PMM itu semester 6 atau semester 7. Dan saya pribadi bilang kalau mau ikut PMM itu ya semester 7 saja, dikarenakan ya banyak hal, dan supaya base-nya itu udah kuat. Karena kita bawa nama USU, bawa nama Fasilkom TI USU. Jadi prodi ilmu komputer USU. Jadi biar base atau pengetahuan dasarnya itu emang udah ada. Jadi waktu di sana biar nggak kejadian lagi seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kebagiannya itu mata kuliah atas, itu kebagian mata kuliah yang tidak diinginkan itu bukan karena dari nggak kebagian karena udah diambil mahasiswa lain doang, tapi emang beberapa kampus penerima hanya membuka beberapa mata kuliah. Jadi cuma beberapa mata kuliah khusus yang dibuka untuk anak-anak PMM, yang bisa diambil anak-anak PMM, dan nggak semuanya itu mata kuliah dari semester bawah. Dan bahkan bisa dibilang semester, terutama semester 3, itu mata kuliah untuk semester 3 itu bisa dihitung dengan satu jari tangan doang. Jadi satu tangan doang, jadi dari satu tangan doang, ya sangat sedikit untuk mahasiswa semester 3. Kebanyakan itu untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7. Dan untuk setelah pendaftaran dan proses berkas-berkas selesai, ya pendaftaran awal, itu bakal dilanjut dengan survei kebinekaan, yang mana survei kebinekaan itu sendiri, kalau aku pribadi melihatnya, itu mirip kayak tes kepribadian ataupun tes psikologi gitu. Jadi ya ini tetap penting karena survei kebinekaan itu sendiri tidak cuma isi tentang tes psikologi, tapi juga ada beberapa tentang ya kebinekaan lah. Nah, setelah itu semua selesai, itu bisa dilanjut dengan nunggu atau proses seleksi mahasiswa PMM. Jadi dari pihak PMM dan kampus penerima itu menyeleksi siapa aja sih yang diterima di kampus itu, siapa aja sih mahasiswa-mahasiswa yang boleh ikut program pertukaran mahasiswa merdeka di kampus penerima itu. Nah, setelah itu adalah proses pengumuman. Jadi kalau kalian lulus itu ya ya alhamdulillah bisa dibilang gitu. Dan selamat lah untuk kalian yang lulus kalau nanti ingin mengikuti proses pertukaran mahasiswa merdeka, apalagi di batch keempat ini. Dan yang terakhir setelah proses pengumuman itu ada administrasi mahasiswa, yang mana administrasi itu ada beberapa berkas juga yang perlu dipersiapkan, seperti berkas-berkas pribadi dan berkas apalagi untuk pemesanan tiket atau boarding pass-nya nanti. Karena untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini sendiri kan dibagi ke dalam beberapa kloter. Bisa kita lihat di bawah ini, yaitu ada kloter Jawa,
kloter Sumatera, kloter Bali Nusa, dan kloter Kalimantan, Sulawesi, yang terakhir itu ada Maluku. Nah, tiap kloternya itu sendiri pastinya beda pulau nih. Jadi ya mau nggak mau harus berangkat ke pulau yang berbeda. Nah, salah satu syarat PMM ini adalah itu kita nggak bisa mengikuti program pertukaran di kloter yang sama. Jadi kalau kita pengen di kuliah di Lampung gitu, kita tetap nggak bisa ngedaftar ke sana karena itu masih satu kloter, itu masih di dalam kloter Sumatera. Jadi kita harus ke kloter yang lain, entah itu Jawa, entah itu Kalimantan, Sulawesi, atau yang lainnya. Nah, karena beda kloter itu biasanya dan sudah pasti beda pulau juga, jadi ya ada akomodasi dari pihak Kemendikbud, yaitu berupa akomodasi untuk pemesanan tiket pesawat. Jadi tiket pesawat kita itu bakal dipesanin sama pihak Kemendikbudnya, ya itu untuk pergi dan pulang. Juga ada, nah ini nih, ada biaya kedatangan dan ada biaya bulanan yang kita terima dari pihak Kemendikbud. Dan untuk menerimanya itu semua, itu ada beberapa syaratnya. Kalau dulu di kami itu bilangnya itu laporan bulanan. Mungkin sekarang bisa dibilangnya sebagai logbook, kurang tahu karena udah tahun lalu juga ya. Jadi laporan bulanan di kami itu setiap bulannya itu harus diupload ke website MBKM Kemendikbudnya supaya bisa dibilang jatah ataupun uang bulanan kita yang dari Kemendikbud buat bulan ini cair. Nah, untuk kedatangan itu kita ada laporan. Yang pertama itu laporan kedatangan, mana berisi laporan di mana kita dan bukti-bukti boarding pass juga dimasukkan ke dalam. Terus foto kalau kita memang sudah sampai di kampus atau di bandara, kedatangan itu yang udah nyampe, terus di-input, kemudian di-upload ke websitenya, barulah nggak lama setelah itu bakal dicairkan. Nah, untuk laporan bulanan itu sendiri, itu biasanya berisi modul Nusantara. Modul Nusantara itu bisa dibilang salah satu hal yang nggak bisa dilupain dari program PMM ini. Karena apa? Karena di situ itu bisa dibilang sebagai salah satu mata kuliah yang mana kita itu diajak untuk mengeksplor ataupun menjelajahi daerah sekitar tempat kampus penerima kita. Nah, biasanya sih begitu. Kayak waktu aku dulu di ITS Surabaya, terus diajak tuh ke beberapa tempat kayak ke Gunung Kelut, terus dibawa diajak ke ini juga ada hutan mangrove, dan ke balai kotanya juga ada. Terus Mojokerto ke Museum Trawulan itu dulu ada juga. Ya kayak kita tuh dibawa jalan-jalan sama kampus penerima dan diakomodasikan sama kampus penerima untuk mengeksplor kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sekitar situ. Dan itu cukup dan bisa dibilang sangat menyenangkan karena itu bisa jadi salah satu ranah di mana kita bisa berinteraksi sama mahasiswa atau teman-teman dari kampus lain yang mana konteksnya itu kita sama-sama pendatang, sama-sama orang rantau yang ikut program pertukaran mahasiswa di kampus itu. Kita bisa berinteraksi makin dekat, jadi binding antar teman walaupun beda pulau, beda suku, beda agama, dan beda ras, itu tetap bindingnya itu kuat, erat. Karena ya bisa dibilang salah satu penyebab dari salah satu penyebabnya itu ya modul Nusantara ini. Ya walaupun modul Nusantara itu nggak selalu tentang jalan-jalannya doang ya. Ada juga yang beberapa tentang materinya juga. Terus ada yang perlu ketemu sama orang-orang, salah ya bisa dibilang orang-orang penting dari
daerah situ kayak bapak wali kotanya ataupun mungkin bapak gubernurnya atau ibu gubernurnya. Terus museum maaf, terus modul Nusantara ini juga bisa berisi, bisa dibilang kayak eh, pengabdian ke masyarakat. Nah, untuk cerita yang ini itu kami dulu bisa dibilang kami melakukan suatu pengabdian ke masyarakat yang mana itu di ITS sendiri, sehingga saya ada dua. Yang pertama itu ke hutan mangrove di daerah Kenjeran. Itu kami ke sana terus bantu-bantu buat ngumpulin sampah. Jadi biar hutan mangrove-nya itu bersih dan bebas dari sampah gitu lah. Dan yang kedua itu kami ke salah satu SD untuk menyebarkan ya kebudayaan yang apa aja yang udah kami dapat dalam PMM. Kami menyebarkan itu ke anak-anak SD di salah satu sekolah di sana dan main-main juga sama mereka, terus bareng juga. Nah, untuk yang sistem seleksi dan lulus di mana itu gini. Jadi waktu proses pendaftaran itu kan kita ada pendaftaran dan persiapan berkas. Nah, pendaftarannya itu bakal dimulai dengan input berkas dan lain-lain, kemudian uh, pemilihan kampus tujuan. Jadi untuk kami dulu itu ada disuruh pilih itu dua kampus tujuan, yang mana kampus tujuan aku yang pertama itu UGM, yang kedua itu ITS. Nah, jadi keterimanya itu dan lolosnya itu di pilihan kedua di ITS. Dan sistem seleksinya itu sendiri, aku pribadi kurang tahu spesifiknya gimana, tapi tahu aku itu yang dipertimbangkan itu ya karena proses seleksinya juga hanya nggak ada berupa ujian ataupun wawancara kayak MSIB, nggak ada pengumpulan CV juga nggak ada, dan yang perlu itu kayak transkrip nilai dan surat pertanggungjawaban dan rekomendasi doang. Jadi mungkin bisa dibilang sistem seleksinya itu bisa dilihat dari transkrip nilai dan cepet-cepetan yang daftar di kampus penerima itu. Jadi makin cepat kalian daftarnya di kampus penerima itu dan makin tinggi IPK kalian, bisa dibilang chance kalian buat masuk ke kampus itu makin tinggi juga. Dan untuk yang terakhir ya, kalau ditanya kenapa sih harus milih program yang ini dibandingkan yang lain, sebenarnya spesifiknya itu balik ke diri kita masing-masing. Kayak kita itu pengennya apa, kita itu maunya apa, karena memang nggak ada program yang lebih unggul dibandingkan program lain dari Kemendikbud ini. Balik ke tujuan kita pengen ikut MBKM itu apa. Kalau kita pengen ngerasain kuliah di satu univ yang dulu kita impikan, kita dambakan, ya ikut PMM. Kalau itu masih di ranah nasional atau regional. Kalau kita pengen kuliah di luar negeri gitu, ya kita bisa ikut ISMA. Terus kalau kita pengen ngerasain rasanya dunia kerja, ya ikut magang. Terus kalau kita pengen belajar yang fokus ke satu poin saja atau satu pendalaman ke satu materi, ya bisa dibilang kita ikut aja ke studi independen. Jadi balik ke diri kita sendiri, apa yang kita pengen dan seberapa besar atau seberapa jauh sudah value kita masing-masing. Karena itu ya berdasarkan hal-hal itu kita bisa ikutlah apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan selama ini dan mendaftar di program MBK. Sekian dari saya kembalikan ke MC atau moderator.
Baik, terima kasih kepada Abang Daregi Arauna Aritonang telah memberikan pengalamannya selama pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, dengan berakhirnya pemaparan dari Bang Regi, berakhir juga sharing session kita kali ini. Untuk sekarang, teman-teman pasti punya banyak sekali pertanyaan terkait stupen, magang, sama PMM yang sudah disampaikan oleh abang-abang kita sebelumnya. Nah, untuk itu, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nih buat raise hand untuk menanyakan langsung atau yang malu-malu bisa share questionnya di kolom chat di bawah. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh nih buat ditanya. Baik, pertanyaan pertama ada dari Rizky Baruto. Selamat siang, Bang. Sebelum perkenalkan, Bang, saya Rizky. Izin bertanya. Bang, kira-kira apa aja ya, Bang, yang perlu dipersiapkan dalam CV nanti, khususnya dalam daftar MSIB? Sama ada gak, Bang, tips untuk memilih mitra yang sesuai dengan kita, supaya kita tidak mendapatkan banyak kendala nantinya? Nah, untuk pertanyaan ini boleh dijawab, Bang. Untuk MSIB mungkin untuk Abang Rido mungkin ya, atau Bang Petrus juga boleh. Oh, oke. Oh, siapa nih yang mau jawab, dari Petrus atau dari abang aja? Kayak mana, Sel? Halo, Marcel. Mungkin dari Bang Rido aja Bang dulu. Oke. Dari abang. Kan tadi abang juga udah sempat sharing ya, biar abang sharing ulang aja mengenai CV-nya. Oke, sebentar. Kok nggak bisa bisa sih? Oke, udah kelihatan di sini ya. Oke, udah kelihatan CV-nya. Sudah, Bang. Udah ya. Kalau tipsnya bagaimana cara menentukan, membuat CV ya, dan terus memilih mitra mana yang cocok. Tentunya kalian kenali dulu diri kalian. Kalian ini tuh maunya apa dan skill kalian di bagian mana. Nah, kalau contoh nih kita ke studi ke abang ya, studi kasus abang nih. Kan abang tuh sebelumnya mengikuti studi independen Flutter Mobile Developer dah. Kenapa abang milih studi stupen itu dulu? Karena memang abang dari dulu pengen jadi seorang mobile developer ya kan. Abang pengen kerja lah sebagai mobile developer gitu. Ya kayaknya harus memperdalami skill yang bisa membuat kita itu bernilai gitu, punya value di dalam bidang mobile developer. Jadi abang ikut dulu di studi independen itu untuk belajar lebih dalam gimana sih untuk membuat aplikasi mobile yang baik gitu, apa-apa aja saja kriterianya, dan kemudian abang milih magang. Nah, apa yang abang pilih referensinya ya sesuai dengan eh, hal yang abang miliki gitu kan. Abang bisa ini di mobile developer dan apalagi di Flutter gitu. Nah, sedangkan di mobile developer itu ada, sekarang itu ada tiga lah ya, empat dibilang, ada empat stack yang lagi demand saat ini. Yang pertama itu ada, kalau untuk yang natif ya, kalian itu bisa memperdalam dulu Android dulu, Android Studio ya kan, bisa pakai Java ataupun Dart, eh Java ataupun Kotlin, sorry. Kemudian kalau kalian itu ingin mendalami iOS development ya, kalian harus belajar tentang iOS ya, harus belajar memperdalam Swift gitu, bahasa Swift. Nah, tapi kalau kalian mau bisa dua-duanya gitu, jadi kalian nggak mau pusing nih kalau belajar Android ya udah belajar Java, kalau kalian mau belajar iOS ya kalian belajar Swift. Tapi kalau kalian tuh mau dua-duanya nih bisa gitu, biar kalian tuh bisa lebih luas keterima kerjanya ya, kalian belajar Flutter gitu. Nah, ini contohnya ya Bang ya, belajar Dart. Nah, jadi karena kemampuan Abang itu di Dart, di Flutter, ya Bang bakal mencari-cari posisi magang yang menerima Flutter developer. Nah, terus dilihat tuh di dalam situ, mungkin kita bisa langsung ke ini aja ya. Ntar biar Abang share screen, mungkin kita bisa masuk ke websitenya aja, biar lebih enak. Sekarang udah ada kan tawaran-tawaran dari magang ya. Kalau kalian lihat ada nggak? Sudah ada, Bang. Udah ada ya. Nah, oke Bang, izin share screen aja ya biar lebih enak kita ngelihatnya langsung.
program studi. Oke, ini udah kelihatan share screen-nya? Udah ya? Oh, sekarang Flutter cuma ada 4 nih. Nah, misalnya ya udah kalian lihat dulu nih. Misal kalian pilih di sini lah sesi Anda berakhir. Nah, lihat ini dulu nih kriterianya. Ya ini dari saat kalian kayak magang aja nih ya. Kalian harus jurusan ini dulu lah. Yang setidaknya satu rumpun gitu. Nah, terus bersedia ini biasanya tuh kalau magang ya langsung ke tempat ya. Walaupun ada yang hybrid, dan ada juga yang full WFH. Nah, tapi paling seru tuh abang nyaranin ya kalian ke onsite aja biar lebih seru. Terus ada minimal semesternya, ada IPK-nya. Ini juga penting nih. Kemampuan bahasa Inggris ya. Walaupun kalian nggak lancar bahasa Inggris, setidaknya kalian mau belajar gitu. Biasanya wawancara itu kan ditanya ini nih, kekurangan kalian apa? Nah, kalian jujur aja nih, saya kurang bahasa Inggris, tapi jangan bilang mentok di situ doang. Ya, kurang bahasa Inggris, tapi harus ada alasan kalian. Ya, saya memang kurang dalam bahasa Inggris, tapi saya bisa belajar gitu. Kalian usahain, kalian bisa menepis kekurangan kalian dan kalian tahu sendiri bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini yang kalian pilih. Nah, ini kalau kalian sebagai Flutter. Nah, kalau misalnya nih kalian mau sebagai web, udah kalian cari dulu nih sebagai web. Di sini ada nih web design dan programmer. Kalian lihat dulu. Nah, apakah ini cocok dengan kalian? Kriterianya apa? Dan kompetensi apa aja yang mereka tawarin. Jadi, kompetensi itu adalah apa-apa aja sih hal-hal yang bakalan kalian kerjakan di sana. Biasanya seperti itu. Ini normal lah ya. Ada time work, ada time management, ada attention to detail, problem solving. Nah, ini yang bakalan di sini nih kriteria hard skill-nya kayak misalnya kan kalian mendaftar sebagai web developer ya kalian harus memahami ya tentang bahasa pemrograman dan framework pengembangan web. Nah, mungkin ada kalian tanyakan dulu nih mereka itu menggunakan Laravel ataupun mereka udah pakai React.js ataupun mereka pakai Golang, Node.js. Nah, itu yang harus kalian miliki terlebih dahulu. Jadi cocokkan CV kalian dan kriteria yang ada di website Kampus Merdeka. Nah, tapi yang paling penting sih ya, paling seminimal mungkin kalau kalian ingin sebagai web developer itu ya kalian paham dengan inilah ini udah jelas nih. Tapi kalau kalian memiliki nilai nilai tambah, ya masukin aja gitu. Yang pastinya pas wawancara, kalau kalian memiliki nilai plus, yang pasti kalian bakalan menjadi salah satu calon-calon mitra gitu, apa calon-calon yang bakal diterima di situlah kalau kalian punya nilai plus. Kayak gitu sih kalau dari abang tipsnya. Apakah sudah menjawab sama ini Rizky Bruto gimana? Ada lagi yang kurang jelas? Oke. Oh ya, abang tadi sedikit kelupaan. Nah, jadi di magang itu juga ada dapat uang saku ya. Nah, uang sakunya ini tuh kalau di waktu abang tuh ada 2,8 per bulan. Tapi itu cairnya nggak tiap bulan. Jadi ada 2 kali pencairan. Kayak misalnya 2 bulan pertama dulu. Jadi setelah 2 bulan dulu baru kalian dapat. Dan kemudian pencairan gue itu di 3 bulan setelah 3 bulan gitu. Jadi dua bulan dulu, terus 3 bulan. Nah, di situ dapat. Tapi tetap dikali nih. Kalau misalnya 2 bulan kan jadi 2,8 dikali 2 gitu. Kalau di yang pencarian keduanya ya 2,8 dikali 3 gitu. Ya, abang nggak tahu ya gimana ya sekarang sistemnya. Tapi di zaman abang begitu, tapi nominalnya nggak tahu berapa. Kalau di angkatan pertama katanya sampai 4 gitu. Tapi di tempat abang malah diturunin tuh sampai 2,8. Mungkin kalian naik lagi. Ya itu abang nggak tahu ya untuk sekarang. Nah itu aja sih kalau dari abang kembalikan ke moderator. Baik, untuk Reski udah menjawabnya oleh pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, atau yang udah ada niatan buat ikut Stupen, ikut magang, PMM, ada lagi nggak yang mau bertanya-tanya? Siapa tahu masih banyak keraguan-keraguan di hati karena bingung mau milih apa. Ayo dong, yang mau bertanya silahkan. Ada lagi? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Brian.
Nah, untuk Brian izin bertanya Bang, apakah kelas dalam studi independen jadwalnya bagaimana Bang? Berdasarkan pengalaman Abang, berapa jam sehari Abang menyisihkan waktu untuk studi pendek? Studi independen. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin untuk Bang Marcel bisa menjawab ya. Ya oke, mungkin pertanyaan ini lebih ke arah Bang ya, studi independen. Nah, jadi pertanyaannya kayak masalah jadwal. Berapa jam sehari ya? Oke, jadi untuk studi independen itu biasanya tergantung mitranya juga deh. Ada kadang mitra yang minta malam, sesi mentoringnya, ada juga yang kelas siang atau pagi. Tapi pengalaman pribadi Bang, kalau di Skillful itu, mereka itu selalu mengadakan itu pagi gitu. Jadi kenapa pagi ya? Karena eh statement dari mereka ya karena masih fresh, terus kayak kalau misalkan belajar masih semangat banget ya kayak biasalah juga kuliah gitu. Cuman sesi mentoring pasti ada ya setiap stupen gitu. Jadi sesi mentoring ini diskusi kalau ada kesulitan, kalau ada masalah dalam stupennya gitu. Jadi mereka bakalan ada sesi mentoring. Nah, mentoringnya ini abang kurang tahu juga, tergantung mitranya juga. Cuman kalau di Skillful itu mentoringnya itu minimal harus ada sekali seminggu. Kalau kalian minta lebih, kalian diskusikan ke mentornya. Bang, kami minta jadwal lebih dong gitu. Nah, mungkin nanti dari skillfulnya bakalan koordinasi lagi gitu. Nah, disarankan kalau mentoring itu ya kalau nggak siang ya malam karena kan pagi ya nggak bisa. Karena pagi itu ada kelas. Nah, mungkin untuk masalah jam, berapa jam sehari itu tergantung orangnya ya. Kalau abang pribadi untuk stupen itu dari pagi pasti join. Misalkan kita mulai, biasanya kalau skillful tuh jam 7 pagi udah start tuh. Kadang lebih cepat dia, 7.30 karena hari Jumat biasanya kan. Jadi sebelum jam 12 udah harus selesai. Nah, itu kurang lebih itu dia live ngoding sama Kak Mika 3,5 jam, bisa bisa lebih bahkan. Tapi ada istirahatnya juga. Jadi session breaknya itu kalau orang salah itu ada dua ya. Jadi 1 jam 40 menit belajar, istirahat kayak biasa, 1 jam 40 menit belajar lagi, baru istirahat kayak gitu. Sama kayak kuliah juga kok, Dek. Cuman dia kuliahnya dipadatkan ke pagi hari semua gitu dia kalau stupen, kalau pribadi abang ya. Terus untuk belajarnya gimana bang? Kalau misalkan belajarnya ya abang ya tadi ya pertama pagi tiap hari, kemudian nanti siang abang bakalan atau setelah kelas itu bisa langsung ngisi-ngisi logbook. Jadi ingat ya, 3 hal penting tadi abang ucapkan tadi. Yang pertama kehadiran kalian, kemudian isi logbook, kemudian eh satu lagi apa tadi ya abang juga lupa. Pokoknya kehadiran, isi logbook, sama tugas-tugas, sorry. Ya, tugas-tugas. Tugas-tugas kalian dicek-cekin dulu. Jadi biasanya bang kalau udah selesai kelas itu, abang bakalan pasti isi logbook. Nah, kemudian kalian cek dulu tugas tugas apa yang baru saja diberikan kalian kerjain. Nah, langsung bisa atau nanti kalian kerjain juga pada saat setelah kalian istirahat atau apa. Tapi pribadi abang sendiri kalau misalkan abang belajar itu kurang lebih 4 jam tadi pagi, kemudian nanti ngecek tugas dan semacamnya 2 jam siang. Nah, malamnya itu kurang kalau nggak salah bisa nge-review 1 jaman lah. Jadi 8 jam satu hari gitu belajarnya. Kurang lebih. Gitu sih. Apakah menjawab tadi Brian Yeskiel? Itu kalau pribadi abang ya. Kalau misalkan mahasiswa lain nggak tahu apakah bisa jadi kurang, apakah bisa jadi ya kalau stupen mungkin tergantung mahasiswanya sih. Karena ada bisa jadi yang molor juga kan. Kayak tadi cerita Bu Amel juga, bahwasannya ada mahasiswa yang didapati karena sambil part time dan sambil organisasi dan semacamnya ya, terganggu pasti stupennya gitu. Kurang efektif lah. Dan itu tentunya orang pastikan bakalan berisiko ke nilai kalian gitu. Itu aja sih mungkin Astrid. Bang, terima kasih Bagan Brian. Oke, sudah menjawab ya. Nah, buat teman-teman apa ada lagi nih yang pengen bertanya buat abang-abang kita yang keren-keren ini? Oke, ada Putra Arifin, raise hand. Boleh Putra pertanyaannya? Dipersilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Putra Arifin Pane. Nah, aku mau tanya ke Bang Rido. Bang, untuk daftar magang itu, apakah kita eh, lebih besar kemungkinan untuk diterimanya setelah mengikuti studi independen atau bagaimana Bang? Nah kan kalau magang itu kan kita harus menyertakan CV. Nah kalau udah ikut studi independen kan udah ada sertifikasi pengalamannya gitu Bang. Nah kalau kalau misal nih di di semester 6 itu pengen langsung magang gitu, caranya agar
bisa peluang diterimanya lebih besar itu gimana Bang? Sementara kan masih belum ada pengalaman atau belum ada sertifikasi gitu Bang. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Pertanyaan menarik. Eh, Kalau misalnya dibilang ya, kan kalau misalnya magang itu kan ya butuh kriteria kalau 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 sama lah kalau kalau kalian mau daftar kerja. Nah, tapi kalau kalian belum ada pengalaman, ya pasti harus ada gitu. Mau nggak mau harus ada untuk meningkatkan presentasi. Tapi eh, abang rasa ya, abang juga dulu ada teman-teman yang dia itu nggak ikut magang sebelumnya. Dia itu belum ikut, dia itu nggak ada ikut stupen, tapi ya daftar magang gitu. Ya keterima, lulus dan ada itu banyak beberapa. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya semester 6 pengen lah langsung magang gitu. Terus semester 7 magang lagi gitu ya. Itu kan tergantung dari yang kalian mau. Nah, dan jujur kenapa Bang di semester 6 dulu stupen dulu ya karena Bang nggak keterima di magang gitu. Jadi karena Bang nggak diterima di magang itu makanya Bang coba stupen. Jadi Bang mencoba belajar dulu. Nah, jadi semester 7 Abang yakin ini harus boleh nih magang. Nah, lulus gitu. Jadi harus ada usaha juga. Sebisa mungkin mungkin kalau kalian itu nggak ada stupen ya, ya kalian misal nih Arifin mau daftar sebagai apa dulu nih Abang? Abang mau tanya dulu nih biar dikasih tips yang spesifik gitu. Aku masih di semester 3 sih Bang Oh, untuk kayak semester kayak 3. persiapannya biar lebih jauh gitu. Oke, bagus bagus. Ini jauh nih pandangannya nih. Mas semester 3 tapi udah join ke acara ini. Nah, kalau misalnya ini berarti masih masih belum tahu ya pengen di spesifik di bidang mana gitu. Belum Iya belum tahu Bang. ya. Nah, Kira-kira pengennya kira-kira di bidang machine learning sih Bang. machine learning. Matematika. Oke, machine learning kayaknya bentar Abang cek dulu ya. Ada nggak ya machine learning? Harusnya ada lah. Machine learning AI gitu ya berarti ya. Machine Iya Bang. learning AI data analis GL kok mesin ada nih machine learning. Ntar kita lihat dulu. Oke, Python. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya Arifin kan maunya di yang berbau-bau AI gitu ya. Kayak misalnya machine learning, terus ada data mining, deep learning. Ya yang pasti harus belajar tentang Python terlebih dahulu. Yaitu itu bahasa yang digunakan nah, untuk AI dan memang sejenisnya lah. Harus mempelajari tentang Python terus bagaimana cara mengolah data menggunakan SQL ataupun itu kalau nggak salah sekarang ada kayak Jupyter Notebook atau apalah gitu ya, itu kalian harus harus paham menggunakan environment lah ataupun eh, teknologi yang digunakan itu kalian pelajari itu bisa kalian dapat dari kursus online. Nah, jadi selain kan Stupen itu ya mirip kayak kursus online tapi benar-benar dibuat ke SKS. Kenapa? Itu agar untuk membuat kalian itu serius belajarnya. Kalau kalian ini daftar kursus online kayak abang juga ya abang dulu beberapa kali banyak lah daftar kursus online udah beli tapi nggak dipelajari. Kenapa ya? Karena tuntutan itu nggak ada. Jadi kalau kalian itu butuh tuntutan ya mungkin kalian harus mencari mentor lah ataupun teman yang benar-benar bareng pengen belajar gitu. Ya kalian daftar kursus kursus online. Sekarang banyak kok kursus online yang gratis ataupun yang berbayar tapi murah gitu. Nah, mungkin ya salah satu kursus online yang gratis ya, ya abang nyaranin ya kalau nonton PZN, tahu nggak programmer zaman now, yaitu abang dapat ilmu yang banyak dari situ juga. Jadi banyak-banyak juga tuh konten kreator atau youtuber yang memberikan ilmu-ilmu. Jadi kalian pelajari dulu tuh. Dan sebisa mungkin sekarang masih semester 3 kan. Ya udah buatin dulu nih satu atau dua project lah. Kalau nggak bisa dua, satu aja dulu. Jangan nggak usah mikir harus punya banyak project, nggak usah. Satu project yang terbaik yang menurut kalian itu benar-benar menjual diri kalian. Persiapkan itu dulu. Nah, kalau udah siap dan itu bisa kalian yakin, tingkatin kemampuan logikal kalian karena biasanya di magang itu bukan cuma soal penggunaan framework tapi bisa nggak kalian nge-solve masalah algoritma yang biasa kayak misal nih pasti semester 1 sama semester 2 sering nge coba buatin bintang-bintang jadi piramid jadi bintang segitiga ya itu bukan gak ada guna itu adalah untuk mengasah logikal kalian agar nanti kalau kalian menemukan satu bugs ataupun bagaimana cara menyelesaikan satu task, kalian itu bisa berpikir secara kreatif gitu. Kalau saran dari abang kayak kayak gitu, Putra Arifin gimana? Udah menjawab?
Oke, oke Bang, terima kasih atas jawabannya. Oke, oke. Kalau mau tanya lagi bisa nanti diskusi lebih lanjut. Oke, Bang, kembalikan ke moderator. Baik, beberapa pertanyaan dan abang yang berkenan buat menjawab. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Hayat Boloni. Izin bertanya terkait PMM. Untuk manus apakah bisa dikonversi ke matkul wajib? Kalau kita mengambil matkul yang berbeda di PT penerima dan sebelumnya di prodi kita tidak ada matkul tersebut, apakah bisa dikonversi juga ke matkul wajib kita? Dan juga apakah kita mengikuti kelas yang sama dengan kelas reguler di PT penerima atau ada kelas khusus untuk mahasiswa PMM gitu? Mungkin untuk pertanyaan ini buat Bang Regi bisa menjawab ya Bang terkait PMM. Kalian mahasiswa Merdeka. Buat Bang Regi, Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini karena modul Nusantara itu bisa nggak sih dikonversi ke matkul wajib? Jawabannya bisa. Dan itu bahkan itu wajib dan harus bisa dikonversi ke matkul wajib kita. Yang mana bobot bobot modul Nusantara itu sendiri adalah 4 SKS. Jadi ya kita bisa pilih dia mau dikonversi ke mata kuliah yang mana. Nah, kalau mau ngambil matkul yang berbeda di PT penerima dan sebelumnya tidak ada di prodi kita, itu balik lagi ke yang dibilang Bu Amalia. Contoh kita ini jurusan atau prodi ilmu komputer. Terus kita ngambil mata kuliah di kampus penerima dari prodi lain, entah itu prodi hukum ataupun yang lain-lain. Ya, kalau jawabannya ya balik lagi. Ngapain kita belajar di mata kuliah di prodi hukum, sedangkan jurusan kita itu sendiri ilmu komputer kan nggak ada hubungannya. Jadi walaupun nilai kita nanti di sananya tinggi dan di konversinya pun kemarin sih bisa dikonversi juga dan waktu proses konversi itu kita sendiri yang milih ini mau dimasukin ke nilai yang mana, ini yang kemana, ini kemana waktu konversi nilai dari SM. Tapi ya kita belajar mata kuliah ini dan nilai kita contoh di mata kuliah yang kita kurang sukai kayak kalau semester 6 mungkin semester 5 sekarang. Nah, di semester 5 ini ada mata kuliah contoh kayak salah satunya etika profesi ataupun kayak kriptografi. Nah, di kriptografi itu kita nggak suka. Terus kita konversi dari yang lain ke kriptografi itu. Jadi kan sama aja. Kita walaupun nilai kita bagus di mata kuliah itu, ya kita nggak punya pengetahuan tentang mata kuliah itu. Jadi bisa dibilang walaupun bisa, tapi tetap useless kalau kita konversi dari mata kuliah yang nggak ada di prodi kita. Nah, untuk kelas PMM itu kelasnya itu sendiri join sama yang kelas reguler, nggak ada kelas khusus mahasiswa PMM. Kelas khusus mahasiswa PMM itu cuma satu, yaitu modul Nusantara. Jadinya join sama mahasiswa reguler. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. bagaimana Kak Nur Cahaya pas sudah menjawab Kak? Oke, terima kasih Kak Nur Cahaya atas pertanyaannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fatihan Nisa. Izin bertanya kepada Bang Rido, Abang kan semester 7 magang dan semester 6 stupen. Abang juga lulus 3,5 tahun. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Abang mengatur waktu Abang antara mengikuti MBKM ini dengan penyusunan skripsi Abang ya Bang, agar bisa lulus 3,5 tahun juga. Buat Bang Rido bisa Oke, makasih atas pertanyaannya ya. Tapi mau disclaimer, abang nggak lulus 3,5 tahun. Oke. Kalau lulus 3,5 tahun itu lulusnya di semester 7 ya. Sedangkan abang kan lulusnya di semester 8. Jadi bisa dibilang tepat waktu, bukan 3,5 tahun. Tapi masih bisa dihitung kumlot kok gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalian nggak usah takut tuh. Ntar kalau aku tuh mulai skripsi di semester 8, bakal bisa lulus tepat waktu nggak ya? Abang yakin kalian pasti bisa. Dan banyak kok teman-teman abang juga Stamuk 2019 tuh lulus tepat waktu lah.
ya intinya kan tepat waktu. Nah, kalau mau 3,5 tahun ya, tapi kalau kalian mau ikut magang dan juga stupen kayaknya agak sedikit sulit. Nah, jadi eh dan bagaimana cara Bang ngebagi waktu ya? Kalau ngebagi waktu, abang juga sedikit bingung, tapi ya udah abang jalinnya. Tapi karena emang abang kan di semester 6 ya stupen, ya udah abang mendalami fokus skill apa yang abang mau bisa dijual ke depannya gitu, sampai depan gitu. Dan kemudian di semester 7 gimana sih cara untuk mengimplementasi dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan juga punya pengalaman kerja agar nanti kalau kita daftar kerja bisa cepat keterima. Jadi abang ambil magang. Dan kemudian di semester 8 ya. Sebenarnya emang semester 8 itu nggak ada sama sekali mata kuliah gitu. Jadi kalau kalian udah semester 8 itu nggak ada mata kuliah lagi. Jadi bener-bener 6 SKS itu hanya untuk TA, tugas akhir. Jadi kalian fokuskan saja di situ. Nah, di semester 8 kalian fokuskan bimbing dengan dosen pembimbing. Nah, jadi tapi kalian gak usah takut dosen pembimbingnya siapapun dosen pembimbingnya itu pasti eh, bakal bagus. Jadi jangan takut dan kalian harus bisa mengambil hati dosen pembimbing. Kenapa Abang bilang harus bisa mengambil hati dosen pembimbing? Karena dosen pembimbing itu ada yang kayak kalau kalian nggak dekat tapi kalian malah mau minta beliau untuk tanda tangan cepat ya. Kau siapa gitu kan. Jadi harus benar-benar bisa berteman lah, mengambil hati. Kalaupun kalian banyak revisi ya, setidaknya dosennya itu mau ngasih tips ataupun gimana sih cara memperbaikinya. Nah, itu kan kalau kalian bisa dapat gitu karena kalian udah dekat dengan dosen. Nah, jadi fokusin di semester 8 tuh. Karena nggak ada karena nggak ada mata kuliah lain, karena kalian nggak ada pekerjaan lain, dari pagi sampai malam kerja karena ya skripsi. Nah, tapi kan ya itulah. Mungkin untuk pembahasan skripsi bukan di sini ya tempatnya. Itu di tempat lain, tapi saran Abang pertama-tama kalian harus bimbingan dulu dengan dosen pembimbing, terus dapatin tuh ide-ide untuk judulnya dan itu bakal Abang yakin kalian bakal lancar. Apalagi kan kalau misalnya udah pernah magang nih, ya pasti kan ngerjain project langsung ya. Setidaknya kalian pasti bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu itu ke dalam skripsi kalian. Jadi skripsi kalian tuh bisa lebih mudah dikerjakan. Kayak gitu sih. Untuk membagi waktunya, abang masih bingung gimana cara jawabnya. Tapi abang rasa di satu semester fokusin satu fokus kalian dulu. Tujuan kalian apa, goals kalian apa. Kalau sudah tercapai, baru kalian cari goals yang lain. Gitu. Kalau menurut abang Fatih Hanisa. Oke. Apakah sudah menjawab? Kalau masih kurang boleh ditanya lagi. Oke. Kekeliruan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu good. Oke. Terima kasih juga. Oke, lanjut. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Abang Dararip Tarik. Izin bertanya Bang, boleh nggak kita daftar magang sekaligus stupen? Untuk stupen contohnya sekarang ini Bangkit Akademi, jadi ada backup gitu kalau misalkan salah satunya nggak lolos. Ini buat pertanyaan ini mungkin abang-abang bisa menjawab Bang, dari Bang Marcel atau dari Bang Rido, karena dua-duanya yang ditanya ini Bang. Mungkin ke Bang Marcel aja. Aduh, oke. Tadi mau bilang Bang Rida juga. Ya, pertanyaannya bagus juga. Ya, untuk backup ya, backup itu bisa. Tapi kalau ini sharing abang juga ya, abang pernah punya pengalaman juga. Jadi abang itu kan sama kayak Bang Rido juga tuh. Abang juga termasuk intens juga komunikasi sama Bang Rido karena kebetulan sama-sama rekan Aslep juga kan. Abang pernah nanya juga masalah magang dan stupen ini juga. Nah, jadi inilah komunitas yang kita bangun ini salah satu tempat yang positif juga sih menurut abang sebagai wadah diskusi kan. Nah, jadi pengalaman abang itu dulu, abang kan udah siap stupen kan yang ini, yang batch 3 ini. Jadi abang pengen lanjut ke magang. Nah, tapi yang perlu adik-adik tahu adalah peraturan terbaru sekarang itu dinamis, Dek. Jadi harus kalian sesuaikan juga. Nah, kebetulan misalkan nih, itu abang waktu di semester 5 abang kan ikut stupen. Kebetulan di semester berjalan selanjutnya, abang itu ikut kompetisi dua nasional, Gemastik sama PKM. Nah, jadi itu nggak boleh deh kan dapat jatah konversi. Itu nggak boleh kalian ngambil jatah dari eh istilahnya apa ya? Kampus Merdeka itu kan sama-sama konversi dari Kemendikbudristek kan. Jadi itu nggak boleh kalian ngambil banyak sekaligus kalau udah lolos. Tapi kalau misalkan kalian daftar
sekaligus banyak itu boleh, tapi nanti kalian pilih salah satu. Nah, jadi saran abang, pilihlah yang betul-betul yang kalian yakin kalau misalkan kalian mau di situ. Jangan kalian daftar banyak, silabusnya nggak kalian pelajari, skillnya nggak tahu kalian mau ke arah mana, akhirnya ya asal lulus aja lah. Yang penting MBKM dapat nilai A semua 20 SKS ya. Jangan. Karena itu bakalan rugi di kaliannya deh gitu. Kalau abang pribadi sarankan, ambillah stupen yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kalian, kompetensi kalian seperti yang Bang Rido bilang, bangun CV kalian, bangun portfolio kalian. Akan lebih mudah dan akan lebih efektif dalam dunia kerja jika kalian bekerja sesuai dengan apa kompetensi kalian gitu. Itu sih saran Bang. Kalau misalkan daftar sekali banyak bisa, tapi pilihlah yang betul-betul sesuai dengan kompetensi kalian. Itu aja sih jawaban dari Abang Ahmad Golib Atarik. Pertanyaan bagus. Terima kasih. Bagaimana Bang Ahmad apa sudah menjawab? Oke. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Kak Nur Halimah. Izin bertanya Bang, sepengetahuan saya kuota untuk ikut MBKM itu 2 kali ya Bang. Kalau misalnya saya sudah ikut satu program dan di semester depan saya ingin coba daftar stipend sama magang. Apakah bisa saya coba langsung 2 program sedangkan kuota saya tinggal satu lagi Bang? Walaupun in the end saya bakal ambil satu saja walaupun cuma 2. Kalau kondisinya gitu gimana ya Bang? Bagaimana ini Bang? Bisa dijawab? Mungkin sekalian sama yang tadi ya, itu sama aja deh. Jadi misalkan kamu pertama kali ikut stupen kan. Nah, jadi kamu ikut stupen lagi di semester depan bisa, tapi ingat jatahnya 2 kali. Peraturan terbaru sekarang dari Ilkom, kalian hanya bisa ikut di semester 6, semester 7. Nah, ini juga salah satu saran dari Abang ya. Kalian jangan pikirkan 3,5-nya atau IPK-nya gimana segala macam. Itu menurut Abang nggak penting deh, jujur aja. Kenapa? Karena peraturan terbaru sekarang ya Abang baca juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah berbasis project based learning. Nanti skripsi juga dihapuskan dan nantinya juga kuliah itu wajib 4 tahun deh, nggak bisa lagi 3,5. Karena banyak lulusan 3,5 juga. Ini yang abang baca ya, riset juga. Karena basis abang juga memang riset. Jadi kurang kompetensinya 3,5. Jadi pengalaman mereka yang dirasa didapat dari luar kampus itu kurang. Jadi dalam dunia industri itu kurang efektif. Jadi alangkah lebih baiknya, lebih bagus kalian lulus tepat waktu, tapi pengalaman kalian banyak dibandingkan 3,5 tapi kalian nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kemudian untuk masalah masalah tenggang waktunya, apakah bisa coba 2 program sekaligus? Coba aja deh berdaftar ke beberapa gitu. Tapi yang sesuai dengan kompetensi kalian ya, yang kalian minati. Nanti kalian pilih satu. Pengalaman abang dulu ketika semester 6, itu abang coba di 3 perusahaan magang. Ini perusahaan bonafit semua, abang cerita aja di sini. Mungkin Bang Rido juga udah tahu. Traveloka, Bank Indonesia, sama Eureka. Ini tiga-tiganya kebetulan puji Tuhan lolos semua. Cuman, nah ini termasuk abang nggak tahu ini sombong atau enggak. Cuman menurut abang ini, abang sedih juga ceritanya. Ini tiga-tiganya abang tolak. Bahkan kalian bisa pikirkan, 3 perusahaan ini menawarkan tapi 3 perusahaan ini abang tolak. Kenapa? Karena abang sudah lebih dulu di kompetisi yang nasional itu 2 yang tadi abang sebutkan tadi, itu sudah jadi ketua. Jadi nggak bisa lagi. Abang baca dari websitenya, abang baca dari Instagramnya, ternyata memang harus dikorbankan salah satu. Kalau nggak kita di blacklist. Nah gitu. Jadi ya abang pikir matang-matang lah. Abang tanya juga ke Bang Rido, senior-senior dan teman-teman, dan abang pikirkan dan putuskan sendiri. Itu sangat ini deh, dinamik apalah, live lah kalau menurut abang gitu. Kenapa? Karena di sisi-sisi abang transisi ketika mau ke jenjang karir yang lebih serius, tapi abang di sini harus berpikir sebenarnya apa tujuan abang dalam hidup, apa yang harus abang pilih gitu. Di situ memang beratnya kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi abang berani putuskan ya udah, karena dari awal udah ikut kompetisi ini ya abang harus selesaikan untuk buat nama kampus juga gitu. Apapun resikonya. Jadi abang tinggalkan magang karena pikiran abang ini moment of truth dan sekali seumur hidup. Kalau misalkan kalian magang, ya kalian setelah lulus juga bisa magang atau langsung kerja kalau misalkan pengalaman kalian udah cukup gitu sih. Intinya kembali ke diri kalian sendiri kayak yang bilang Bang Rido juga, dan pikirkan misalkan kalian ini HRD, misalkan kalian sendiri nih ngaca dalam diri kalian sendiri. Kalian mau nggak nerima diri kalian sendiri? Itu aja dulu kok dari Abang. Terima kasih. Baik, bagaimana Kak Nur Halimah sudah menjawab Kak? Oke, mungkin ada lagi kakak abang yang mau bertanya terkait sharing-sharing kita hari ini untuk last question. Oke, ada Bang Regia Rauna. Ya Bang, silahkan. Baik, terima kasih. Ini
Saya mau bertanya ke Bang Rido terkait magang nih Bang. Karena kan bisa dibilang magang tuh kita harus punya base skill-nya sendiri. Nah, kalau base skill kita, contoh kita punya basic hard skill yang paling menonjol itu di bagian web dev. Tapi kita udah belajar juga di bagian yang mobile developer. Tapi yang mobile developernya ini masih kurang gitu. Kayak kalau dibandingkan sama web devnya, mobile devnya itu masih bisa dibilang kurang lah. Nah, kalau untuk magang, tapi karena lebih tertarik ke bagian mobile dev, kayak aku tuh pengen magang di bagian mobile devnya itu juga. Itu ada saran nggak Bang gimana kayak atau entah tips and trick waktu wawancara biar diterima gitu di bagian mobile devnya. Terima kasih Bang. Oke, makasih dari Regi. Eh, Mungkin pertanyaan ini mirip sama pengalaman teman abang ya. Jadi di magang itu juga teman abang semua nggak semuanya kok bisa benar-benar 100% gitu. Kayak real sesuai yang diharapin. Jadi ya di magang itu kan ya kalian magang. Magang itu adalah belajar. Belajar apa? Belajar untuk bekerja. Nah, jadi kalaupun kalian tuh kemampuannya lebih bagus di web, tapi kalian pengen ke mobile. Nah, ini kayak real, mirip kayak abang dulu. Abang kan dulu tuh ngajarnya tuh ngajar web, tapi abang muak sama web, nggak tahu kenapa dan abang pengen belajar di mobile. Jadi kalian gak usah takut, coba aja gitu daftarin aja karena ada juga kok teman abang yang pas di magang tuh dia hanya tahu mobile itu dikit-dikit tapi setidaknya dia dasarnya tahu itu yang paling penting itu adalah dasar dari mobile dan yang paling penting itu dan dimanapun ini selalu kepake adalah algoritma. Nah jadi kalian bisa nggak nge-solving algoritma. Nah itu yang paling penting. Nah kalau kalian bisa bahasa apapun itu framework apapun kalian eh, bakalan bisa kok kelewatin. Jadi buat Regi, yaudah daftar aja dulu yang mana yang kalau keterima dua-duanya, tadi kan lebih mau mobile, ya udah pilih mobile. Tapi kalau misalnya rezeki berkata lain dan diterima tempat apa, tanya lagi ke diri sendiri, yakin nggak ngambil ini gitu. Nah, jadi abang juga kan kemarin tuh sharing dikit lah cerita. Abang juga ada diterima kok di tempat lain itu sebagai mobile developer juga, tapi bukan Flutter. Nah, itu Android ya Android natif lah kan menggunakan Java, Kotlin. Abang juga tanya nih sama senior-senior abang kan dan juga teman-teman, kira-kira gimana ya? Ya mereka nyaranin ini ya tergantung mau pilih yang mana. Kalau misalnya mau kita ambil yang sama sekali kita nggak tahu, bukan sama sekali nggak tahu, kayak ya dasarnya doang nih kita yang tahu, tapi ke detailnya, ke dalam-dalam kita nggak tahu. Boleh aja diambil, tapi kita harus bekerja lebih ekstra untuk bisa mengejar ketertinggalan kita agar kita bisa mengerjakan kompetensi apa yang diharapin sama mitra. Nah, gitu. Jadi nggak usah takut daftar aja. Tapi sebisa mungkin CV-nya buat beda-beda gitu. Nah, satu CV untuk daftar web, satu CV untuk daftar mobile. Itu yang paling penting. Nah, dan juga pas wawancara, jangan pernah bohong gitu. Karena pewawancara tuh tahu kalau kalian bohong, kalau kalian nggak bisa ya bilang nggak bisa, tapi jangan berhenti dibilang nggak bisa gitu, tapi bilang karena saya nggak bisa. Tapi kan kalau misalnya kebutuhan dari mitra itu bisa menggunakan teknologi ini, saya bakal belajar dan bakal membuktikan bahwa saya itu bisa ya udah. Kayak kalian jawab sebaik mungkin lah. Kalian pede gitu dengan diri kalian. Gitu. Jadi daftar aja kata Bang gitu. Itu gimana Regi? Sudah menjawab? Sudah Bang, terima kasih untuk Oke, jawabannya. kasih kembaliin ke moderator. Baik, dengan dijawabnya pertanyaan dari Bang Reg tadi merupakan juga sekaligus pertanyaan terakhir pada sesi Q&A kita pada hari ini. Dan tak terasa kita sudah pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Amel selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Komputer USU yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga buat abang-abang alumni, buat Abang Da Petrus Marcelino Hatampubolon sebagai pemateri dari untuk Stupen dan juga kepada Abang Da Muhammad Ridho Harahap Eskom sebagai session magang dan juga kepada Abang Dalege Arauna Tenang sebagai pemateri sharing pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, sebelum menutup acara kita,
kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman bisa dong buat dinyalain kameranya sebentar, kita akan take foto bersama. Boleh teman-teman dibuka kameranya. Yuk, mari kita buka kamera buat take foto bareng-bareng sama abang kita yang sudah sharing pengalamannya dengan yang sudah sangat menarik ini. Oke. Untuk take pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk take selanjutnya, 1, 2, 3. Dan untuk take terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, saya sebagai MC meminta maaf apabila ada salah kata atau ucapan selama acara ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Abang Dabang yang telah berkenan dan bersedia untuk sharing pengalamannya buat kita-kita. Dan semoga apa yang disampaikan oleh abang-abang sekalian dapat bermanfaat dan membantu untuk meluruskan segala keraguan dari teman-teman yang mungkin sudah memiliki niat untuk memasuki Stupen, magang, ataupun PMM. Dengan demikian, saya Astri selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.